Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa wa'ada man khalafahu bi ghadabihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingganya kita dapat berjumpa via online di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai tuntunan dan pedoman dalam hidup kita. Teman-teman dimanapun berada, pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pada kali ini berjumpa kembali di hari Ahad. Sebagaimana biasanya kita membahas tema-tema yang berkaitan tentang pergaulan, yaitu gaul sehat anti maksiat, panduan untuk orang tua dan anak, remaja dan mahasiswa. Adapun acara ini kami persembahkan untuk anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, remaja, dan juga tentunya para orang tua yang tentunya memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa saling sharing. Silahkan di like, tag teman-temannya, di share, kemudian jika ada tanggapan, saran ataupun pertanyaan silahkan kirimkan melalui kolom komen di akun ini, Yusuf Al-Barawi. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, ikuti hingga akhir video ini, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan jadi amal jariah dan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah bila si dia menggoda. Ini kan dari judulnya aja sudah menggoda ini ya. Karena memang judulnya bila si dia menggoda, ya kan? Nah, apa pembahasannya? Simak terus sampai akhir, sampai selesai video ini. Ya, yang dimana judul kecilnya adalah tips jitu atasi gaul bebas. Oleh karena itu jangan di mana-mana, pantengin terus videonya sampai selesai. Teman-teman, pemirsa dimanapun berada, di Ahad yang lalu kami menyampaikan tentang ekspresi cinta di jalur yang benar. Bagaimana mengekspresikannya, bagaimana mengekspresikan cinta, rasa suka di jalur yang benar. Ya, misalnya ketika kita, nah ini yang masih dalam kondisi ada hubungan, pacaran. Ya. Nah, ketika mendengar tayangan ini, putuskan. Mungkin juga dengar materi-materi saya sebelumnya, ya diputuskan memang. Diputuskan untuk lanjut atau tidak. Kalau mau lanjut, nanti proses lanjut ke pernikahan kalau memang siap. Kalau semua sesuatunya sudah disiapkan dan siap, ya segera saja. Ya, dengan menjaga, mulai detik ini kita berkomitmen untuk menjaga pergaulan kita, ya tidak berdua-duaan, ya tidak mengumbar aurat, tidak saling melampiaskan nafsu, ya baik dalam hal zina majazi apalagi yang hakiki, ya kan? Nah, kemudian lanjut nanti. Toh kalau misalnya belum siap, segera juga diputuskan. Ya. Bicara baik-baik, kemudian komunikasi baik-baik, ya. Dan yakini bahwa kalau memang jodoh, insya Allah nanti juga akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi saran saya kalau memang siap, ya udah, tadi ada hubungan karena enggak tahu, karena khilaf, sekarang sudah tahu, ya sudah, sementara jaga diri, lakukan proses persiapan pernikahan kalau memang siap. Sekali lagi, tetapi dari mendengar ini ada yang baru punya rasa suka. Nah, nanti ada pembahasannya di sini. Ketika ada rasa suka, ya ataupun tadi sudah melalui proses sudah ada hubungan, ya dikembalikan lagi ke pergaulan yang islami, ya. Nah, kalau sudah siap, maka yang dilakukan adalah ta'aruf atau khitbah. Ta'aruf itu perkenalan, khitbah itu ya melamar, ya katakanlah pernikahan. Ya,
Adapun nanti detail-detail bagaimana ta'aruf, bagaimana khitbah, bagaimana persiapan nikah, ya, bagaimana persiapan calon, apa saja pertimbangan-pertimbangan calon yang harus kita pilih dan seterusnya, nanti kita akan bahas di sesi-sesi yang di ahad-ahad ke depan ya. Insya Allah kita akan bahas terus ya, karena pada saat ini temanya kita tidak membicarakan itu dulu. Kita berbicara bagaimana nanti kalau ada orang yang menggoda kita. Kemudian kalau belum siap maka jaga diri. Ya, jaga diri. Ya. Perasaan-perasaan itu tadi ya jangan diungkapkan. Ya, kalau belum siap. Ya. Sikap kita kalau ada rasa suka muncul, ya udah jangan buru-buru, ayo nikah. Ukur diri dulu, kalau siap, ya udah disiapkan. Kalau belum siap, maka jaga diri saja. Ya, sama tadi kalau yang sudah pacaran, kalau belum siap, ya sudah diputuskan dulu. Insya Allah yakini bahwa kalau memang jodoh pasti ketemu. Sambil lakukan langkah-langkah persiapan ke jenjang pernikahan. Kalau memang sudah siap nantinya. Ya, kalau belum siap, maka yang kita lakukan adalah ya simpan dalam hati saja. Bagaimana triknya? Nanti kita akan bicarakan. Simpan dalam hati, insya Allah nanti hilang sendiri. Paling seminggu, 2 minggu. Ada orang ketika dia komitmen betul-betul sudah doa sama Allah, ya 3 hari, 2 hari hilang. Ya, perasaan-perasaan itu, rasa sakit itu. Ya, yang tadinya galau jadi move on segera. Simpan saja, biarkan saja, karena rasa suka kita sama lawan jenis itu adalah sesuatu yang fitrah, ya, dan akan makin panas kalau kita nggak bisa jaga mata. Makanya kita harus simpan saja, kemudian alihkan perhatian, jangan dipandangi. Ketika ada nyimpan nomor HP-nya dibuang. Kalau nyimpan masih Facebooknya sudah di blok saja, ya, daripada mengganggu kita, ya kan? Kemudian bentengi diri dengan puasa, sehingga noda-noda syahwat kita itu bisa terkendali, bisa luruh semuanya. Kalau misalnya belum bisa kalau puasa Senin Kamis masih saja syahwatnya masih memuncak, meningkat, maka ya lakukan puasa Nabi Daud sekalian, ya, sehari puasa sehari tidak, supaya semakin luruh itu noda-noda syahwat kita. Karena tipe-tipe orang ini macam-macam, ada yang syahwatnya itu cepat naik, lambat turun, ada yang cepat suka tapi cepat juga melupakannya, ya. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang lambat suka, lambat juga melupakan, ada yang seperti itu, tergantung tipe-tipenya, ya. Makanya puasa ini dapat menjaga kita, ya. Kata Rasulullah, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu ba'ah mampu, maka segeralah engkau menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Kalau kamu belum mampu, tidak mampu, maka apa? Banyak-banyaklah berpuasa. Puasakan perutnya, puasakan dirinya, puasakan mata dari sesuatu yang mengundang syahwat, pendengaran dari yang mengundang syahwat, semuanya dijaga, dipuasakan istilahnya. Kemudian agar energi kita tersalurkan di jalan yang benar, ya, tidak di jalan yang salah, apalagi anak muda, ya, kata Bang Roma Irama, Haji Roma Irama, katanya darah muda, darahnya para remaja yang masih mendidih, yang masih lagi semangat-semangatnya, lagi panas-panasnya, ya, ketimbang semangat itu, ya, darah muda itu tersalurkan di jalan yang tidak baik, ya kita arahkan ke hal-hal yang baik. Ikut pengajian, perdalam ilmu agama, belajar bahasa Arab, hafal Quran, ya, asah skill kita, skill bisnis, belajar desain grafis mungkin, ya, untuk menunjang bisnis. Kalau kita mahasiswa, terus melatih kepenulisan kita karena harus menulis skripsi dan sebagainya, harus bagaimana mempelajari metode-metode ilmiah dan sebagainya, asah skillnya, ketimbang semangat kita itu ke arah yang buruk tadi. Nah, seperti itu. Kemudian dengan cara inilah menjadikan diri kita mulia, ya, menghargai cinta, ya, yang dimana cinta itu sudah pernah kami bahas, ada tingkatan-tingkatannya, ada jenis-jenisnya, ada cinta yang hakiki, tetapi ada juga cinta yang palsu dan sebagainya, ya, sehingga kita dengan seperti ini berarti kita menghargai cinta fitrah yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan dengan seperti ini Allah akan sayang sama kita. Kenapa Allah sayang? Ya karena kita menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya.
maka Allah akan sayang sama kita, akan cinta sama kita ketika kita lakukan perintah-perintahnya. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, nah ini akan kita bahas, kita masuk ke inti pokok permasalahan pembahasan. Apa itu gaul bebas? Definisinya, kalau bahasa Arab ta'rifnya, apa itu gaul bebas? Gaul yang menyalahi aturan Islam, itulah gaul bebas. Ketika menyalahi aturan Islam, gaul bebas. Sedikit atau banyak, gaul bebas. Kalau menyalahi aturan Islam, ya. Di minggu-minggu yang lalu, pekan-pekan yang lalu kita sudah bahas apa saja yang tidak sesuai, ya kan? Ada di situ pacaran, ada di situ MTM, mantan tapi mesra, diam-diam tapi mesra, teman tapi mesra, mantan tapi mesra, dan seterusnya, ya. Belum lagi nanti masuk ke penyimpangan-penyimpangan LGBT, zoofilia, dan macam-macam. Itu banyak sekali itu ya, penyakit-penyakit psikologis yang berkaitan dengan pergaulan ini. Ya, jadi pada intinya semua itu masuk ke pasal yang namanya gaul bebas. Gaul yang menyalahi aturan-aturan Islam. Ya, itu gaul bebas, yang dimana gaul bebas ini ya sebuah pergaulan yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya menyalahi pasti tidak dibolehkan. Kita sebagai seorang muslim, tugas kita adalah apa? Mengikatkan diri kita pada hukum-hukum Allah, hukum-hukum Islam, ya, hukum taklifinya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu harus terikat kita dengan itu. Ketika dia wajib, ya kita kerjakan. Sunnah, ya kita kerjakan. Mubah, ya kita pilih-pilih. Makruh, kita tinggalkan sekuat tenaga. Apalagi yang haram, harus kita tinggalkan. Ya, nanti juga dalam usul fikih ada namanya hukum wad'i. Ada syah, fasad, batal, dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya mengutip sebuah ayat di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Ya, yang bercerita tentang bahwa tidak patutlah seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Nah, di sini di Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Kalau kita pelajari tafsir ataupun asbabun nuzul berkaitan dengan ayat ini, itu ketika Rasulullah ingin menikahkan maulanya Zaid bin Haritsah dengan Zainab. Pada saat itu karena si Zaid tadi merupakan mantan maula, ya, atau budak yang dulunya dibeli oleh Khadijah kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena mantan budak pada saat itu Zainab dan keluarganya tidak setuju. Lah, bagaimana mungkin Rasul datang ke sini mau melamar Zainab untuk maulanya tadi, orang yang sudah dimerdekakan tadi. Ya, mereka tidak setuju. Ya, masa sih, ya, menurut Zainab dan keluarganya saya ini orang yang terpandang, ya, masih termasuk sepupu Rasulullah, ya, karena ibunya si Zainab ini bibinya Rasul, ya, masih anaknya Abdul Muthalib, ya, cucunya ya Zainab tadi, dan masih sepupu Rasulullah. Masa sepupu Rasulullah nikah sama budak atau mantan budak? Dia tidak terima. Akhirnya dilobi terus sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah ayat ini yang menceritakan bahwa bahwa kalau sudah ditetapkan, ya Rasulullah menetapkan, ya jangan dibantah. Ya, seperti itu. Ketika ngobrol-ngobrol turun ayat ini, kemudian mendengar ayat ini keluarganya dan Zainab tidak ada pilihan lain. Kemudian dia ikut apa yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Zainab tadi bersedia untuk menikah dengan Zaid, walaupun nanti dalam perjalanannya, nah ini ada lika-liku rumah tangga mereka, ya, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah, ya, yang berkaitan tentang Zainab ini dengan si
sahabat Zaid tadi. Pemirsa dimanapun berada, intinya adalah bahwa ketika Rasul sudah menetapkan, ya kita tidak boleh mendurhakai, ya. Termasuk tadi dalam hal pergaulan. Rasulullah sudah menetapkan cinta yang benar itu seperti ini, pergaulan yang benar itu seperti ini, tidak boleh berdua-duaan dan sebagainya. Ya kita harus ikut, tidak boleh durhaka. Kalau kita durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka disebutkan tadi dolal, sesat, dengan kesesatan yang nyata. Nah ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian terkadang dan sering, ya, ketika di pergaulan, ya, di lingkungan kita, di sekolah atau di kampus, ya, terkadang ada seseorang yang kita suka misalnya, atau dia suka sama kita, ya. Nah tipikal orang yang suka itu kadang ada yang malu-malu, tetapi ada juga yang belak-belakan. Dia kalau bilang suka, dia belak-belakan, dia ngomong, ya kan. Bahkan dulu saya ingat di acara-acara TV itu, ya, apa dulu judulnya itu, Nyatakan Cinta. Itu ketika ada yang suka, dia nyatakan cintanya dengan cara-cara yang unik, ya. Ada yang membentangkan spanduk, aku cinta kamu, I love you, I miss you, dan seterusnya, ya. Ini dulu sepertinya lulus sensor, ya, dari KPI, ya kan. Kemudian ada lagi disuruh ajak jalan dulu, kalau sudah nanti pas cocok-cocokan itu, ya. Ada dulu itu acaranya di SCTV kalau tidak salah. Di SCTV ada di RCTI, ya, yang jelas salah satu TV swasta yang ada di siaran TV kita. Seperti itu. Nah, kadang ada yang belak-belakan, tapi ada yang juga yang malu-malu, ya. Ada yang berani langsung ngomong, ada juga yang ngomongnya pelan-pelan, ada yang lewat temannya, ya, yang istilahnya itu macomblang, ya kan. Kemudian ada juga nggak bisa ada juga tipe yang berani ngomong tapi nggak mau langsung, ya, lewat WA, lewat HP dan seterusnya. Atau dulu zaman-zaman saya SMP lewat surat-suratan, ya, karena dulu masih jarang HP, itu surat-suratan, ya. Suratnya nanti dititipnya di laci meja, nanti pas sudah mau pulang atau masuk kelas terbaca. Wah, ya kan? Di situ sudah berpuisi, kemudian ujung-ujungnya nembak, istilahnya nembak, ya kan? Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kan kita tadi sudah paham nih bahwa yang namanya pacaran, di situ ada aktivitas dua-duaan, ada aktivitas zina majazi di situ, yang juga tidak jarang sampai melakukan zina hakiki tadi, ya. Dan kita sudah tahu konsekuensinya seperti apa, perlakuannya seperti apa, dan hukumnya itu seperti apa. Kita sudah tahu, ya, bahwasanya itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah lantas kalau ada orang yang menggoda kita, dia nyatakan cintanya kepada kita, nah bagaimana caranya kita agar terhindar? Nah ini ada tips-tips yang akan kami bagikan. Mudah-mudahan tips-tips ini nanti bermanfaat, ya. Seperti itu. Nah ini kalau di YouTube mungkin nanti bisa dipotong kemudian di-share 5 menit atau 4 menit, ya kan. Potongannya saja. Nah ketika ada orang yang seperti itu menyatakan cinta, mengajak pacaran, ya, kalau laki-laki kan gentleman, ya kan, bisa saja. Tapi yang kadang yang kasihan itu seringnya, bukan kadang, seringnya itu perempuan. Kadang kalau ditolak gimana, ada rasa kasihan dan seterusnya, ya. Ya, karena katanya perempuan itu lebih main perasaannya, kalau laki-laki lebih main akalnya. Wallahu a'lam ini, ya. Yang jelas dua-duanya punya akal, punya perasaan juga, ya. Tinggal nanti bagaimana menimbang, menundukkan akal dan perasaan tadi berdasarkan syariatnya Allah. Seperti itu. Biasanya wanita itu agak sulit dia menolak. Nah, makanya tips-tips ini mudah-mudahan nanti bisa dilihat dan didengar dan bermanfaat. Apa tips-tipsnya? Yang pertama adalah ketika ada orang yang mengajak pacaran, menyatakan cinta dan lain sebagainya, atau ada gelagat dia tuh suka. Nah, kadang yang namanya rasa, ya, ada orang itu kalau dia melihat kita, ada penglihatan-lihatan itu yang bisa kita tangkap, wah ini dia suka sama kita. Bukannya GR, ya. Kalau GR itu kan nanti kalau sudah diceritakan, Syahna itu suka sama aku loh, tapi dia belum ungkapkan. Nah itu GR, ya kan.
gede rasa. Tetapi kalau dia masih di perasaan, nah itu kan kita waspada nih. Wah, ini dia liatin saya terus ini, ya kan? Dia sedikit-dikit melirik ini. Wah, ini ada apa ini? Nah, itu kita boleh waspada di situ, ya kan? Ada rasa-rasa yang bisa kita tangkap, kan itu biasa itu. Bisa kita bedakan itu mana orang yang biasa, teman biasa yang dia tuh nggak ada maksud apa-apa. Tapi ada juga itu yang biasanya itu bisa kita rasakan. Wah, ini ada maksud ini, ya. Ada udang di balik tepung ini ya. Ada udang di balik rempeyek ini. Ada kacang di balik apa gitu kan. Nah, itu bisa. Nah, walaupun dia tidak mengungkapkan, nah ini juga bisa kita lakukan nanti. Jangan tanggapi dan tolak dengan tegas. Jangan ditanggapi. Kalau sekali kita tanggapi, sekali kita buka pintu, selesailah sudah. Ya, istilah guru saya begini, setan itu kita tutup pintu aja itu dia gedor, dia dorong itu pintu supaya bisa terbuka. Ini ibaratnya. Apalagi kalau kita sudah buka pintu, masuk dia. Ya, setan itu kan senantiasa menggoda kita, ya kan? Ya, seperti itu. Sama juga orang yang sudah bernafsu tadi, plus lagi digodain setan, ya selesailah udah. Ya, salaman dah. Setan ketemu sama-sama ya salaman, ya. Makanya jangan tanggapi dan tolak dengan tegas, ya. Perlihatkan ketegasan kita, enggak mau, ya. Atau tolak mentah-mentah, ya. Jangan sampai kita lembek kemudian memperlihatkan penerimaan. Ayo datangi saya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tolak, perlihatkan dengan muka masam, jangan ditanggapin, ya. Atau misalnya wajahnya unyu-unyu gimana gitu kan, kemudian cabi atau imut, nah nggak bisa masam, ya udah, masamkanlah perbuatan kita. Jangan sampai berikan dia pintu celah untuk masuk. Jangan tolak tegas, mohon maaf nggak bisa. Tapi kalau misalnya, nah ini ya, cewek ataupun cowok misalnya sudah siap nikah nih, ada yang datang seperti itu, ya udah kasih tawaran nikah atau enggak. Kalau enggak nikah, no way. Tapi kalau mau nikah, ayo kita lihat dulu tapi pertimbangannya, agamanya baik enggak, agamanya benar enggak, ya kan? Kepribadiannya baik enggak. Nah, itu nanti ada pertimbangan, jangan langsung, ya. Kalau sudah oke, nah baru nanti tahap selanjutnya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini mengenai ta'aruf dan khitbah, ya. Jadi ini dulu, kalau memang nggak ada niatan mau menikah, ya, apalagi misalnya masih pelajar SMP lagi, ya kan, masih jauh biasanya, ya. Tapi tergantung orangnya juga nanti, ya. Biasanya kematangan kedewasaannya itu biasa, ya, di SMP juga bisa terlihat, ya. Saya pernah mendapatkan salah satu curhatan seseorang, dia masih remaja tapi kedewasaannya itu luar biasa, sudah istilahnya, kematangannya itu sudah luar biasa, ya, karena didorong oleh lingkungan dia dan keluarga dia. Itu kan nanti bisa tergantung aja nanti itu, ya. Nah, nanti pertimbangannya itu pasti ada, ya. Tapi pada dasarnya, ya, kalau anak-anak sekarang, kalau SMP itu, ya, kemungkinan besar ya pasti belum siap. Makanya lakukan ini. Langkah yang pertama ini, jangan ditanggapi dan tolak dengan tegas. Kalau dia maksa, laporkan. Kalau di sekolah, guru. Kalau di rumah, orang tua. Ya. Kemudian atau punya guru pengaji, ustadz, laporkan ke ustadznya. Ustadz, ini ada yang mengganggu saya nih, yang wes. Kalau cowok kan bisa aja. Kalau yang cewek, kalau dipaksa gimana? Nah, minta pertolongan tadi. Tapi kalau ceweknya tadi mungkin belajar kempo, belajar taekwondo, belajar SH, perlihatkan ketegasan, ya, jangan diterima dan seterusnya. Tetapi juga orang tua juga, ya, kalau kebetulan memang ada yang nonton di sini orang tua, ketika anaknya seperti itu minta bantuan, ya dibantu. Jangan malah, wah ini kesempatan ini, daripada anakku nanti perawan tua, ya udah biar aja lah dulu dia pacaran. Jangan. Karena kalau toh dia nanti pacaran, belum tentu juga nanti dia ketemu, belum tentu juga nanti nikah.
Ya kan? Baik yang kita lakukan adalah menghindar, jangan sampai terjadi aktivitas berdua-duaan, pacaran tadi jangan sampai. Ya, dorong anak kita jangan sampai melakukan perbuatan itu. Nah, ini orang tua tugasnya. Ya. Saya ingat orang tua saya dulu, nenek-nenek saya dulu tegas dalam hal ini, dan dia juga cerita dulu orang-orang tua dulu tegas orang tuanya dalam hal ini. Ya, berani-berani jemput ke rumah. Ya, nanti bisa diambilkan parang itu. Apalagi kalau di pesantren dulu kan, itu bisa, kalau ada yang ketahuan itu, itu bisa dibully habis-habisan. Ya, nah itu dulu. Kalau sekarang, nah zaman makin berkembang, ya, teknologi makin berkembang, ya, di mana kemaksiatan dan dakwah Islam itu bersamaan, cepatnya sama-sama. Tinggal nanti berlomba saja yang mana bisa membentengi diri dengan baik ya saat ini. Ya, akan tetapi yang penting untuk kita lakukan adalah membentengi diri kita. Jangan sampai terpengaruh ketika ada yang mengajak, jangan tanggapi. Tegas aja. Kemudian cuek, jangan beri perhatian. Ya, dan harapan, jangan dikasih harapan. Dia datang, aduh. Kemudian dia datang nih, menyatakan, mau enggak jadi pacarku, ya, singkatnya gitu ya. Kadang kan modusnya macam-macam itu, enggak kata seperti itu, tapi ada maksud seperti itu ada kadang, walaupun tanpa mengatakan boleh enggak jadi pacarku, ya, bisa dengan cara-cara yang lain. Nah, ketika ada niat-niat seperti itu, ya sudah, jangan dikasih harapan, jangan bilang aduh gimana ya, saya sih mau sebenarnya, aduh kalau sudah saya sih mau sebenarnya tapi gimana nggak usah. Ya, karena nanti akan mengganggu kita, apalagi kita sudah tahu konsekuensinya tadi, apalagi kita sudah tahu hukumnya itu seperti apa. Cuek saja, jangan beri perhatian dan harapan. Ya, tutup hati kita, fokus saja kita belajar. Bagi yang pelajar, yang mahasiswa juga fokus saja belajar, banggakan orang tuanya. Itu aja fokusnya, dan kaji Islam, dalami Islam sehingga kita nanti semakin kuat. Ya, gak usah dulu yang seperti itu. Nanti ada waktunya itu nanti. Ketika sudah mampu, siap menikah, nikah, baru pada saat itu kita lampiaskan hasrat kita, ya kan? Tapi tentunya tetap dengan koridor agama kita. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, tips yang ketiga, jaim. Nah, jaim ini jaga image atau jaga iman dan konsisten. Jangan hari ini jaga, besok enggak. Hari ini enggak, besok enggak lagi. Wah, ini namanya enggak jaim ini. Jadi kita harus jaim, jaga iman. Perlihatkan bahwa kita ini muslim. Muslim itu harus taat kepada Allah dan harus konsisten. Jangan sampai kita memperlihatkan diri kita ini tidak konsisten. Konsisten, tegas. Saya nggak mau. Haram. Tegas harus. Walaupun nanti ketika mengarah ke sana, ya nanti ada komunikasi ya kan. Seperti itu. Tapi kalau tadi ada yang ngajakin pacaran, ada yang menggoda, ya udah jaim. Jaga, hindari. Kalau dia melihat, kita tunduk, hindarin. Kalau dia maksa tadi, laporkan ke orang tua, guru, pak ustadz, dan lain sebagainya. Keluarga, tolong itu tuh gangguin. Nah, jangan sampai seperti itu. Minta. Ya, kita juga cowok ataupun cewek, jangan bahasa Jawa atau bahasa apa itu keganjenan, ya kan? Dia nggak mau katanya nggak mau pacaran, tapi minta digodain, ya. Dia buat dia kasih pancingan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tutup, tegas, cuek, jaga image, jaga iman sebagai kita sebagai orang Islam yang perbuatan-perbuatan seperti itu tidak boleh. Lihatkan konsistenan kita, jangan seperti itu. Ada juga kasus yang dia itu kalau sama ini tegas, sama ini dia cewek nih, ada si cowok ini tegas ya nggak mau, tapi pas sama itu dia karena sesuai dengan tipe dia, biasanya dia kasih harapan, ada harapan, kemudian ada komunikasi itu lihat sama si ini tadi, lo katanya nggak mau tapi sama itu mau. Nah, ini nggak konsisten, ya harus konsisten. Kalau ini datang membawa sesuatu yang berupa maksiat, ini juga datang, ya udah tolak dua-duanya. Kecuali tadi sekali lagi, kalau misalnya sudah ada kesiapan untuk nikah, ada orang datang, ya udah pilih saja, lihat agamanya, tanya sama orang tua,
suruh dia datangi orang tua, selesai kan seperti itu. Nanti diatur proses. Ya. Jaim, jaga image dan konsisten. Jangan kasih harapan ke orang, cuek saja. Jaim. Berdoa pada Allah agar terhindar dari godaan. Ya, doa sama Allah, ya Allah. Misalnya nih, nah ini terkadang juga orang yang punya kelebihan. Allah ngasih kelebihan dia, kegantengan, kecantikan, keputihan. Maksudnya wajahnya, tubuhnya yang putih itu biasanya juga bisa mendatangkan godaan orang lain kepada dia. Seperti itu. Nah, doa sama Allah, ya Allah. Ya, saya berlindung kepadamu ya Allah dari godaan ini. Ya, beri saya kekuatan ya Allah, beri saya kekonsistenan, beri saya kekuatan untuk tidak memberikan harapan kepada dia. Ya Allah, saya belum mau menikah, saya masih mau banggakan orang tua saya ya Allah. Saya masih mau melihatkan prestasi saya di hadapan orang tua saya. Saya ingin masih ngaji, mengkaji Islam sedalam-dalamnya. Saya masih mau fokus itu ya Allah, jauhkanlah dari godaan itu ya Allah. Nah, itu yang kita lakukan. Sebagaimana dulu kisah Nabi Yusuf. Baca itu di Al-Quran, Quran Surah Yusuf ayat 23-24. Di situ diceritakan ketika Zulaiha itu istri dari tuannya Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf tinggal di rumahnya. Si Zulaiha nutupi pintu supaya si orang nggak ada lihat dan supaya nanti Yusuf tidak bisa keluar. Ketika sudah ditutup semua pintu, tinggal mereka berdua. Nah, Yusuf, tinggal kita berdua. Akhirnya dia godain, kemari sini Yusuf, mendekatlah kepadaku. Tapi karena Nabi Yusuf ini soleh, ya kan? Kemudian apa kata Yusuf? Saya nggak mau. Saya berlindung kepada Allah. Tuanku begitu baik kepadaku. Itu Nabi Yusuf itu seperti itu. Ya, ketika dia digoda, kemudian dia mau lari. Ditarik bajunya dari belakang, robek. Pada saat dibuka pintu, datang suaminya Zulaiha tadi. Ya, kemudian Zulaiha tadi melakukan kamuflase atau apa istilahnya lah. Wahai suamiku, apa yang akan kamu lakukan kalau ada seorang lelaki menggoda saya? Ini Zulaiha ini ya. Padahal dia yang menggoda, dia yang nutup pintu, dia yang ngomong sama suaminya. Kalau ada orang menggoda saya, apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya supaya si Yusuf dihukum ya, supaya dia juga bisa membersihkan namanya bahwa bukan dia yang menggoda padahal dia. Nah, ini si Zulaiha. Akhirnya dipanggillah saksi, pembesar. Kemarin pembesar itu manggil saksi. Ternyata apa kata saksi itu? Karena kebetulan pada saat itu nggak ada yang lihat. Kemudian saksi itu ngomong, kalau bajunya robek depan, berarti si Yusuf bohong. Mereka kan tadi saling tuduh-tuduhan tuh, dia menggoda bukan aku, dia menggoda. Nah, kalau bilang saksi tadi, kalau robeknya di depan, Yusuf yang bohong, Nabi Yusuf. Kalau robeknya di belakang bajunya si Yusuf, maka si Zulaiha yang bohong. Ternyata terbukti yang sobek bajunya Nabi Yusuf itu di bagian belakang, yang bohong berarti si Zulaiha. Akhirnya dia minta maaf. Ya. Seperti itu. Dan memang dikisahkan itu si Zulaiha ini memang sering menggoda Yusuf karena Yusuf itu punya kegantengan yang luar biasa. Ya. Akhirnya pada saat itu tersebarlah di seluruh Mesir pada saat itu si Zulaiha itu suka godain si Yusuf. Ya. Nah, disitulah nanti ada peristiwa ketika diundang makan cewek-cewek di Mesir ya. Singkat cerita, kemudian diperlihatkanlah Nabi Yusuf. Wah, sampai diceritakan itu mereka mengiris tangannya tanpa terasa itu Nabi Yusuf. Saking gantengnya, orang cewek-cewek terpotong tangannya, teriris tangannya tidak terasa. Itu Nabi Yusuf ya, bukan Yusuf Al-Barawi. Kalau Yusuf saya, enggak seperti itu ya. Paling kalau makan bakso, saya lewat, orang enggak terasa itu kalau ketelan garpunya. Ya nggak terasa ya, karena sudah tetelan ya, pingsan ya, nggak terasa. Seperti itu ya. Nah, ini luar biasanya Allah memberikan kelebihan pada Nabi Yusuf sehingga orang pada saat itu tertarik sama dia ya kan, sampai Zulaiha itu tergila-gila kepada dia ya, sampai ada novelnya itu Yusuf dan Zulaiha yang ceritanya itu luar biasa di dalam Al-Quran dan memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita ada yang menggoda kita, katakan bahwa aku berlindung kepada Allah. Ini luar biasa. Ketika ada cowok yang datang menggoda kita, cewek ya, cewek ngomong aja,
Kalau ngaji kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari godaan cowok yang terbohong. Kalau cowok yang digoda, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan cewek yang terlebay. Seperti itu. Ya, minta doa sama Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai tergoda. Kadang kita itu juga sudah jaim, cuek, tapi dia ganteng. Ikut. Akhirnya terpengaruh. Jangan sampai doa sama Allah, jangan sampai ya Allah saya tergoda, ya Allah, di tengah kehidupan yang sekarang ini ya, di mana remajanya banyak yang pacaran, banyak yang tergoda. Kita tetap tampil sebagai seorang muslimah yang kuat, yang tidak terpengaruh. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai tergoda sebagaimana Nabi Yusuf dulu tidak tergoda dengan godaannya Siti Zulekha. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan tips-tips ini insya Allah ya. Jangan ditanggapi cuek, jaim, dan berdoa kepada Allah. Nah, kemudian, ini kalau tadi kan tergoda tuh, ini bagaimana kalau diri kita sendiri ya, agar kita terhindar dari pergaulan yang tidak sehat tadi. Tidak sehat itu ya sama tadi, yang mengandung maksiat, pacaran, dua-duaan, dan seterusnya. Karena di dalam Islam itu hubungan pribadi antara perempuan dan laki-laki yang boleh, yang bukan mahram ya, yang boleh menikah artinya. Hubungan pribadi yang boleh itu hanya menikah. Selain menikah itu nggak ada. Yang dimana dikatakan mitsaqul ghalidho itu ya, ikatan yang sangat kuat itu. Ya, karena kalau sudah menikah itu ada saling tanggung jawab, ada saling mengayomi, saling mengerti dan sebagainya. Tapi kalau pacaran, kadang ada juga yang maaf, nauzubillah, begitu si nafsu perempuan dilakukanlah zina hakiki tadi, perempuannya sudah hamil duluan, ditinggal. Bahkan kita lihat beberapa waktu lalu ada yang sampai dilakukan pembunuhan, nauzubillah. Ya, dalam Islam itu tidak seperti itu. Di dalam Islam itu hanya boleh menikah. Selain itu apa? Nggak boleh. Sebagaimana minggu lalu kita sudah bicarakan. Pak Ustadz, tapi kan kepengen, tapi kan ada rasa cinta, tapi kan saya juga terpengaruh dong ya, apalagi sekarang kan itu hal yang biasa. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tips-tipsnya yang akan kami sharingkan pada saat ini, dan juga tips-tips ini bisa juga dibaca di buku saya, Apa Pesanmu Untukku. Nah, di situ juga bisa dibaca, tapi ringkasan-ringkasannya saya sampaikan di sini. Tips-tips agar terhindar dari pergaulan tidak sehat, yang pertama adalah mantapkan pemahaman kita. Ya, tundukkan pemahaman kita kepada Islam, kepada hukum Allah, kepada halal dan haram. Boleh kita, kalau hal yang halal, hal yang boleh, ya kita kerjakan. Tetapi hal yang haram, yang terlarang buat kita, jangan kita kerjakan. Nah, itu, perkuat pemahaman kita dulu. Ya, mana halal, mana haram, mana wajib, mana haram. Seperti itu, kita kuatkan pemahaman kita. Mana pergaulan yang boleh, mana pergaulan yang tidak boleh, itu kuatkan pemahaman kita. Karena orang berbuat itu berdasarkan pemahamannya. Kalau dia mengatakan boleh, perbuatannya boleh, dia kerjakan itu. Tapi kalau dalam pemahamannya itu dia mengatakan tidak boleh, haram, dia tinggalkan itu. Ya, karena manusia itu berbuat berdasarkan apa yang dia pahami. Nah, ini adalah teori psikologis dasar ini ya, dan teori Islam seperti itu. Kemudian persibuk diri. Nah, agar tadi darah muda kita ini, semangat kita ini tidak tersalurkan di jalan yang maksiat tadi, pergaulan-pergaulan yang salah tadi, yang bertentangan dengan Islam tadi, yang menyalahi dengan Islam tadi, maka perbaiki diri kita. Persibuk diri kita. Ya, dengan apa? Mengkaji Islam, belajar. Bagi kita mahasiswa ataupun pelajar, ya banyak kita belajar. Pelajaran-pelajaran itu aja kita fokuskan. Ya. Berprestasi, banggakan orang tua kita, itu yang fokus kita, ya. Atau misalnya mau ditambah, masih banyak waktu luang nih, skill ngaji kita, makhraj kita, hafalan kita, bahasa Arab. Atau misalnya punya minat di bisnis, ya bisnis itu bagaimana cara jualan,
agar jago jualan. Makanya ada buku itu kan, emak-emak jago jualan. Ada, nanti saya buat buku nanti mungkin ya. Nah, ini canda saja, nanti mungkin ada judul buku bapak-bapak jago jualan, nenek-nenek jago jualan, nah, anak muda jago jualan. Nah, itu bisa saja kalau dia mau belajar, skillnya diasah, bagaimana jualan, bagaimana marketing, bagaimana digital marketing, ya kan, bagaimana membuat desain-desain grafis yang menarik, kemudian di share di sosmed, kemudian orang tertarik untuk beli. Nah, itu kan perlu dipelajarin kalau misalnya minatnya ke bisnis dan masih ada waktu dan seperti itu. Tapi memang kita sudah dipermudahkan dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Bahkan ada aplikasi itu toko, kita bisa buat toko online, kan sayang itu kalau nggak dimanfaatin. Ya kita sibuknya ke sana aja. Yang tadi sih nggak usah, ya kan? Kita sibuknya bisnis, belajar, banggakan orang tua, hormat sama orang tua, senangkan orang tua, itu aja fokus kita. Ya kan? Ini khusus yang jombloan-jomblowati ya, yang belum mau menikah. Kemudian pilih teman. Pilih sahabat ya. Sahabat itu dari kalangan yang sejenis. Kalau kita cewek, sahabat ya yang cewek, yang mengerti kita, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa saling mengingatkan dalam takwa, mengingatkan dalam kebaikan. Itu jadikan sahabat. Teman juga, nah itu kan ring pertama kan dalam teman, sahabat. Biasa tempat curhat, ada teman biasa nih. Nah, pada saat teman-teman ini kan, kalau ada yang nggak baik, nah itu kita lihat-lihat, wah ini nggak baik ini, ya udah nggak usah. Nah, orang tua juga punya peran di situ, gimana milihkan teman untuk anaknya, mulai dia kecil. Makanya anak-anak itu, mulai dia sudah bisa jalan, apalagi sudah mulai istilahnya itu turun tanah, main. Nah, pada saat itu orang tua itu sudah mulai milihkan temannya. Wah ini nggak baik nih, jangan terlalu didekatin sama ini. Karena apa? Pengaruhnya buruk misalnya sama anak kita. Kata-katanya kotor mungkin, perbuatannya nggak baik, suka mukul. Nah itu kita hindarin. Nah ini orang tua ya. Nah kita juga sebagai seorang remaja yang sudah bisa berpikir, nah kita pilih-pilih teman, mana yang baik, mana yang buruk. Yang teman-teman yang dekat kita, yang sejenis tadi, yang sahabat-sahabat yang baik kita dekatin. Kalau yang lain jenis, ya udah itu nanti ada. Kan kemarin kita sudah sampaikan bahwa pergaulan wanita dan laki-laki itu hukum asalnya terpisah. Kecuali nanti ada muamalah yang membolehkan mereka bekerja sama atau bertemu. Kalau tidak ada muamalah ya nggak usah. Teman-teman kita yang kita dekati yang sejenis-sejenis saja. Kalau ada muamalah baru nanti ketemu dengan yang lawan jenis. Dan itu sekedar itu aja. Jaga mata, jaga hati, jaga image tadi, jaga iman, jaga pergaulan, jaga interaksi kita dengan mereka. Cukup untuk muamalah saja kalau dengan yang lawan jenis. Kalau yang sejenis tadi ya nanti bisa dijadikan sahabat kalau dia baik, kalau dia bisa saling mengingatkan, itu tarik jadi sahabat. Apalagi dia ngaji, suka kaji Islam, jadikan sahabat, jadikan tempat curhat dan sebagainya. Agar kita juga makin mendekat kepada Allah, terjauh dari maksiat. Ya. Kalau teman-teman tidak baik gimana? Ya ini konteksnya yang sejenis ya. Ya nanti kalau misalnya kita punya benteng dan kita bisa punya kemampuan, ya kita dekatin. Kita ajak yang tadi tidak baik menjadi baik. Nah kalau kita punya kemampuan begitu. Tapi kalau kemampuan kita nggak sampai ke sana misalnya, malah nanti bisa terpengaruh. Yang tadi tidak baik kita dekati, kita yang terpengaruh. Nah itu kalau begitu dihindarin aja. Kita cari teman-teman yang baik. Ya nanti lihat sikonnya saja. Karena kadang kita ini kan punya lingkungan yang beda-beda. Ada yang lingkungannya baik semua di situ. Apalagi lingkungan pesantren ya, baik-baik semua di dalam. Tetapi ada juga yang misalnya di lingkungan yang mohon maaf tidak baik di situ, anak-anaknya nggak baik, ya kan? Nah pada saat itu kita juga harus bagaimana pintar menempatkan diri, memilah dan memilih teman. Yang baik-baik saja yang kita ambil. Kalau kita punya kelebihan bisa mengingatkan, ya ingatkan tadi yang baik. Yang penting kita sampaikan saja dulu, ayo kita jadi baik yuk. Kalau mereka nggak mau ikut, ya udah. Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah gitu ya, cara memilah-milih teman. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama ini, sehingganya kita nanti terikut hanya pada yang baik-baik, bukan pada yang tidak baik. Nah itu pentingnya teman itu seperti itu. Teman yang baik biasanya akan menarik kita pada kebaikan. Dan ini banyak, saya punya siswa itu sudah mungkin ya ratusan, itu saya perhatikan satu-satu. Kalau temannya baik, rata-rata baik memang. Begitu berteman sama yang nggak baik, biasanya nggak baik. Makanya ada istilah kan, kalau berteman sama penjual minyak wangi, ikut harum. Tapi kalau bertemannya, ini istilah saja ya,
bertemannya dengan pandai besi, terikut nanti hawa-hawa panasnya, aroma-aromanya pandai besi tadi. Ya, kalau istilah kekinian, kalau kita berteman dengan penjual sate kambing, kita akan tercium wanginya sate kambing. Tapi kalau kita berteman sama kambingnya, ini ya, maka tercium aroma kambing tadi. Ya, syukur-syukur kita tidak ikut jadi kambing. Ini istilah ya, seperti itu. Kambing makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, jauhkan ingatan. Maksudnya apa jauhkan ingatan? Ini ketika ada orang yang datang sama kita, menggoda kita, sesuai dengan tipe kita. Waduh, ini ganteng banget ini. Senyumnya manis banget ini. Gak usah diingat-ingat. Pulang ke rumah, udah lupakan itu. Ya, usahakan sekuat tenaga jangan mengingat hal-hal yang bisa membangkitkan gorizah nau kita. Ya, kalau orang nggak bisa jaga auratnya, tabarrujnya, ya udah kita harus perkuat diri. Ya, seperti itu. Jangan diingat-ingat, jangan dihayal-hayalkan. Seseorang yang bisa mendatangkan rasa keinginan kita untuk pacaran sama dia itu jangan diingat-ingat orangnya. Jangan dimasukkan dalam hayalan terus-menerus, jangan. Apalagi sampai dibumbui lagu-lagu melo, lagu-lagu cinta. Ya. Itu perasaan tambah panas itu didengarkan lagu Korea, film Korea. Nah, ini ya. Kebanyakan kebiasaan kita itu seperti itu. Sudahlah banyak godaan, tontonannya lagi yang menggoda-goda kita, menggoda iman kita dan seterusnya, karena filmnya melo-melo, ya romantis-romantis. Akhirnya tadi mindsetnya seperti itu, mindsetnya ya yang seperti itu boleh aja lah. Kehidupan kita kan sekarang beda dengan zaman dulu. Sekarang kita tuh globalisasi, implementasi yang sisi yang lainnya, sehingganya mengatakan hal-hal yang maksiat tadi itu sesuatu yang biasa. Maka jangan ingat-ingat, ya. Kalau ada tontonan, tayangan, lagu dan sebagainya yang bisa mengganggu kita dan mengarahkan kita hal-hal yang maksiat tadi, ya udah tinggalkan saja. Bersibuk diri kita dengan hal-hal yang lain tadi. Dengan MP3 Quran misalnya, kan kita ganti itu lebih bagus. Kita pelajari makom-makom di dalam Al-Quran, ya kan, langgam-langgam, ya, jiharka, ros, ya, dan sebagainya itu. Ya itu aja yang kita fokuskan, ya kan, ketimbang hal-hal yang bikin melo-melo tadi ya, bisa mempengaruhi kita ya. Mudah-mudahan kita bisa menghindari itu, ya kan, dimana memang mungkin ya, kalau dengar-dengar cerita-cerita orang, yang senang banyak. Nah, kita juga jangan terpengaruh kalau bisa, ya kan, kita upayakan diri kita. Yang pertama, jangan menghayal-hayalkan. Kalau ada seseorang yang mendatangkan rasa suka sama kita, ya jangan diingat-ingat terus, ya dibawa menghayal, ya, dibiarkan hayalannya itu mengembara sampai ke sana, dan menyaksikan tayangan-tayangan yang bisa mendorong kita untuk melakukan perbuatan pacaran itu, mengungkapkan cinta itu. Nah, itu kalau bisa dihindari itu. Ya, kontrol, kuasai, tundukkan diri kita, ya, tundukkan akal dan perasaan kita pada syariat. Apa bilang syariat, apa bilang Islam boleh. Kalau Islam bilang boleh, boleh. Islam bilang haram, kita tinggalkan sepenuhnya. Kemudian jika siap, maka menikah. Nah, ini kalau sudah siap, ya udah nikah saja. Ya kan? Kasih tahu orang tua, kabari, ini saya mau nikah. Kemudian lakukan proses-prosesnya, memilih mana calon yang baik untuk kita, yang bisa kelak nanti bisa mendidik anak dan seterusnya. Nah, itu jadi pertimbangan. Ya, persiapkan dengan baik. Ya. Begitu pula kalau kita laki-laki, ya udah datangi bapaknya. Ya, kalau kita siap, ya kan? Nah, nanti minta tanya sama bapaknya, anaknya siap enggak? Orang tuanya siap enggak sama kita, menerima kita enggak? Nah, itu nanti komunikasi. Nah, itu nanti ada, ketika ada rasa siap itu nanti, nah itu nanti ada trik-triknya, ada proses-prosesnya yang harus kita jalani ya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian kalau masih ada, doa dan sabar. Kalau kita belum siap nikah nih, kemudian godaan-godaan itu ada, ya udah doa dan sabar agar kita terhindar dari pergaulan yang tidak sehat tadi. Minta perlindungan daripada Allah, ya, dan dibarengi dengan usaha, lakukan kiat-kiat yang tadi agar terhindar tadi dari godaan, agar pergaulan kita tetap sehat. Nah, itu lakukan tips-tips, trik-triknya.
Nah, ini lagi ini agak aneh ya. Tulisannya itu agar terhindar dari penyimpangan. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan ya. Ada LGBT, ada penyimpangan seksual tertentu. Ya kan? Nah, itu nanti bisa dibaca dari sisi psikologisnya ya. Ada yang sukanya itu sama hewan, ada yang suka sama keluarganya sendiri, nauzubillah. Ya. Bagaimana supaya bisa terhindar? Ya banyak-banyak doa sama Allah. Kalau misalnya belum tertular dengan penyimpangan itu ya. Ini yang saya maksud ini insyaallah diketahui ini ya. Yaitu tadi LGBT, penyimpangan seksual yang ada. Ya kan? Banyak-banyak doa supaya jangan terhindar. Tapi kalau sudah terhindar, ya doa juga. Sudah terpengaruh, sudah ada pengaruh-pengaruh itu sama kita, ya banyak-banyak doa. Yang kedua apa? Kuatkan pemahaman. Yang ketiga, kalau sudah tertular tadi, mengobati diri sama psikolog, dokter ahli kejiwaan, atau dokter yang mana yang berkaitan dengan kejiwaan, penyimpangan seperti itu, obati diri kita ya. Kemudian ya kalau mau ruqyah ya kan. Ada salah satu orang yang saya tahu ya, ketika ini kasusnya tentang LGBT yang T-nya itu ya, transgendernya itu. Ternyata pas di ruqyah, ada lenggok-lenggok tertentu itu dibacakan ayat ya. Kemudian di ruqyah terus beberapa kali sembuh deh. Nah, ini kan usaha kita, ikhtiar kita bisa dengan ruqyah, pengobatan yang dibenarkan secara syar'i ya, agar penyimpangan itu tidak terhindar. Termasuk tadi misalnya mohon maaf ya, ada yang WTS ya kan. Nah, itu juga penyimpangan tadi ya. Seperti itu, komunitas pelangi dalam tanda kutip yang seperti itu. Nah, itu penyimpangan. Nah, itu harus mengobati diri cepat. Ya kan? Atau yang sudah mau ada pengaruh-pengaruh, cepat obati diri. Banyak doa, kuatkan pemahaman. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini peran negara itu seperti apa? Di dalam hadis dikatakan bahwa pemimpin, dalam hal ini adalah pemimpin negara, dia itu adalah ra'in, ya. Dan nanti dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dipimpinnya. Apa yang dipimpinnya, nanti dia akan Allah minta pertanggungjawaban kepada dia. Ya, kepala negara itu. Nah, apa upayanya dalam hal ini? Apakah dia nanti menjadikan Islam sebagai tolak ukur dalam menjalankan pemerintahannya ataukah tidak? Nah, ini nanti ada pertanggungjawabannya ya. Negara itu sangat penting. Dalam hal apa? Menyiapkan pendidikan yang baik sehingga orang makin bertakwa. Menyiapkan ekonomi yang baik, ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan Allah, sehingga nanti orang tidak terdorong untuk salah satunya WTS tadi itu kan gara-gara ekonomi. Nah, negara punya peran di situ. Ya. Seperti itu. Kemudian hal pendidikan, gimana tadi agar tidak terganggu dengan perbuatan-perbuatan, pergaulan-pergaulan yang rusak. Itu kan dari pendidikannya. Penyelenggara pendidikan siapa? Negara. Walaupun nanti subjek pendidikan itu ada 3 ya. Rumah, kemudian sekolah, kemudian nanti lingkungan, yang dimana negara juga berperan di situ. Paling berperan. Ya, bukan paling baperan ya, paling berperan. Negara itu sangat berperan dalam hal pendidikan, dalam hal sanksi juga. Misalnya nanti ada yang berperilaku zina, supaya orang takut zina, apa sanksinya? Ya kan? Seperti itu. Nah, negara yang baik adalah negara yang senantiasa tunduk sama hukum-hukum Allah, sehingga nanti berkah. Kan dikatakan dalam Al-Quran itu, ketika kita tunduk sama aturan-aturan Allah, Allah akan kasih keberkahan dari langit dan di bumi. Mulai dari pribadi kita, keluarga, masyarakat, hingga bernegara. Nah, ini kita jangan melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga diri kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang baik. Lakukan tips-tips itu tadi. Jangan kita itu seperti permen. Permen itu kalau sudah dibuka bungkusnya, lalat itu pada berdatangan. Kalau nggak dijaga, lalat itu berdatangan itu. Apalagi sudah diemut, disimpan di atas meja, lalat berdatangan, semut berdatangan. Tapi jadilah seperti permen yang sudah terbungkus. Kalau terbungkus itu apalagi masih dijual di toko, dia terjaga sekali, ya kan? Lalat nggak mau datang, semut nggak mau datang kalau dijaga. Begitu juga diri kita, kalau kita jaga, orang akan segan sama kita. Mau menggoda itu segan kalau kita jaga diri. Tapi kalau kita
bahasanya tadi itu keganjenan, mempersilahkan diri kita, membuka pintu lebar-lebar, lalat pada datangan, orang makan menggoda. Ya, kalau sudah orang menggoda, makin berat kita untuk menghindari kan. Seperti itu. Maka sedini mungkin kita jaga diri kita, jaga aurat kita, jaga mata, jaga pergaulan, jaga semuanya agar tetap dalam koridor syariat, dalam koridor Islam. Dan dalam hal ini adalah kita melaksanakan pergaulan yang Islami. Tips-tips tadi itu diperhatikan. Nah ya, Naruto aja sudah tobat, masa kita nggak tobat? Nah ini Naruto ya. Nah ini teman-temannya Naruto pada tobat semua, ini masa kita nggak tobat, ya kan? Itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada saran, tanggapan, pertanyaan di kolom komentar, kami akan tanggapi. Tapi kalau tidak ada, ya terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Insya Allah kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya di minggu-minggu berikutnya. Ada pertanyaan? Mohon maaf. Ya, terima kasih. Oh, ini ada yang pertanyaan. Oke, di kolom komen kami sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum, saya mau bertanya, bagaimana cara dan tips menjaga pergaulan khususnya di tempat kita bekerja? Nah, ini bagaimana caranya? Ya itu tadi, tips-tipsnya juga sudah saya rangkumkan ya. Ketika di tempat kerja ya sekuat mungkin kita tidak bercampur baur di situ ya. Kita mendekat sama komunitas-komunitas yang cewek, cowok supaya perasaan kita itu lebih terjaga dan pergaulan kita lebih terjaga. Misalnya pas istirahat di kantor nih, ya udah makannya sama geng-geng cowok, jangan ikut-ikut sama yang cewek. Apalagi kalau di kantor kita tahu kan pakaian-pakaiannya. Nah, jangan sampai kita tergoda ya. Nah itu dulu, jangan ikhtilat. Kemudian kalau ada godaan yang datang, tegas, manage diri, jaga iman, jaga image kita sebagai seorang muslim. Mungkin itu dulu ya, secara singkat saja karena waktu kita juga terbatas. Baik, saya kira itu karena waktunya sudah habis. Sayup-sayup terdengar azan. Insya Allah setelah ini kita sama-sama sholat maghrib. Kalau ada kesalahan-kesalahan kita minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga setelah tayangan ini bagi yang mendengarkan, kita bangkit menjadi orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.